Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arsila Yananda. NIM saya 20117043, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Trilogi. Di sini saya akan menyampaikan materi dari buku tema 3 kelas 6 SD tentang materi penemu yang mengubah dunia pada subtema 1. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah belajar dan pembelajaran. Yang pertama, ada komponen listrik dan fungsinya. Nah, pada gambar di samping udah ada 4 gambar. Yang pertama, itu ada gambar kabel. Kabel itu fungsinya sebagai media penyalur arus listrik. Nah, yang kedua, ada gambar saklar. Saklar itu fungsinya untuk memutus dan menyambungkan arus listrik. Nah, selanjutnya yang ketiga ada gambar lampu atau bohlam-bohlam yang kecil yang fungsinya sebagai benda yang dialiri oleh listrik. Nah, yang keempat ada gambar baterai sebagai sumber energi listrik itu sendiri. Selanjutnya ada rangkaian listrik. Dari keempat gambar tadi, jika sudah dirangkai akan membentuk seperti pada gambar yang menghasilkan rangkaian seri ataupun rangkaian paralel. Rangkaian seri adalah rangkaian yang dipasang secara berderet tanpa cabang, sedangkan rangkaian paralel yaitu sebaliknya. Nah, apa sih kelebihan rangkaian seri dan rangkaian paralel? Rangkaian seri ini kelebihannya hanya membutuhkan sedikit komponen dan sedikit biaya yang diperlukan. Sedangkan rangkaian paralel sebaliknya. Nah, kekurangan dari rangkaian seri ini, jika salah satu rangkaian pada listriknya ada yang dicopot, lampunya akan padam, tapi berbeda dengan rangkaian paralel. Misalkan ada salah satu rangkaian yang dicopot, tidak berpengaruh pada nyala atau matinya lampu. Nah, selanjutnya rangkaian dibagi menjadi 2, yaitu rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Rangkaian terbuka di sini maksudnya karena pada suatu rangkaian ada bagian yang tidak terhubung. Seperti pada gambar, itu yang dibuletin warna hijau, itu rangkaiannya ada yang terbuka, jadi menyebabkan lampunya mati. Tetapi pada gambar yang di sebelahnya, tidak ada rangkaian yang terbuka yang menyebabkan lampunya tetap hidup. Nah, selanjutnya di sini membaca teks eksplanasi ilmiah. Nah, pada gambar di samping sudah ada teks dari penemuan lampu listrik, yaitu dari penemu lampu listrik oleh Thomas Alva Edison. Nah, silakan teman-teman baca dan teliti dari teks eksplanasi ilmiah yang ada pada gambar. Selanjutnya ada pengaruh listrik terhadap perubahan sosial budaya. Nah, teman-teman tahu gak sih apa itu perubahan sosial budaya? Perubahan sosial budaya itu adalah perubahan yang ada dalam kehidupan di masyarakat. Nah, perubahannya apa aja sih? Perubahannya itu meliputi perubahan sikap, perubahan perilaku, perubahan tata cara kehidupan, dan perubahan budayanya itu sendiri. Contohnya apa aja yang udah terjadi pada kehidupan kita? Yang pertama, pada gambar ditunjukkan dulu orang-orang itu menggunakan lampu Petromax, bukan lampu seperti yang ada di rumah kita sekarang. Lampu Petromax ini menggunakan minyak tanah di dalamnya agar lampunya tetap menyala. Nah, dan jika minyak tanahnya habis, bisa menyebabkan lampunya redup atau mati, gitu kan. Nah, sekarang dikembangkan dan menjadi lampu-lampu yang ada di rumah kita. Sampai sekarang ada namanya lampu LED, gitu. Selanjutnya pada perubahan sosial budaya yang ada pada kipas. Nah, dulu orang-orang itu menggunakan bambu yang dianyam sedemikian rupa yang menjadi kipas yang digoyang-goyangkan akan mengeluarkan angin. Yang sekarang udah berkembang menjadi kipas angin, bahkan sudah banyak orang-orang yang sekarang yang telah menggunakan AC. Nah, selanjutnya
Dari pemaparan materi yang sudah saya berikan tadi, silahkan teman-teman isi pada bagian Ayo Merangkum halaman 7 yang ada pada gambar apa yang sudah saya pahami. Nah, di situ kalian bisa mengidentifikasi komponen dan rangkaian listrik, seperti pada contoh komponen listrik apa aja bisa kalian tuliskan. Dan rangkaian listrik terdiri dari apa aja kalian tuliskan juga. Kemudian teks eksplanasi adalah, dan pengaruh listrik terhadap kebudayaan apa aja bisa kalian tulis dan akan dipresentasikan secara individu. Terima kasih, segitu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.